in association with. Halo, Anda menyaksikan CNN Indonesia Special Interview bersama saya, Meggy Kalista. Pendidikan adalah investasi terbesar untuk masa depan bangsa. Dan untuk menjawab komitmen tersebut, Pemprov DKI Jakarta juga sudah meluncurkan beberapa program-program bantuan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Dan untuk menjawab beberapa komitmen dan juga evaluasinya, kami sudah bergabung bersama dengan Bang Dul, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Bang Dul, bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah, sehat Meggy. Salam sehat Bang Dul. Terima kasih. Dan tentunya untuk mengevaluasi beberapa program yang sudah diluncurkan oleh Pemprov DKI Jakarta, kami juga sudah mengundang pengamat pendidikan, Direktur Utama Visi Integritas, Ade Irawan. Selamat bergabung bersama kami di CNN Indonesia Special Interview. Baik, langsung saja kita ke tema utama kami hari ini ya Bang Dul, terkait dengan pendidikan inklusif. Dan tentunya yang kami sangat familiar adalah terkait dengan Kartu Jakarta Pintar Plus. Dan seperti apa perkembangannya hingga saat ini dan proyeksi penerima pada tahun ini seperti apa Bang Dul? Oke, kalau dikatakan proyeksinya tentu sangat menyenangkan ya. Menyenangkan arti apa? Ini mengembalikan anak-anak semangat lagi belajar sekolah tentunya. Sebetulnya gini, program ini sebetulnya bukan program yang baru bagi Jakarta. Ini program sudah ada, cuman kita memang beratkan kepada plusnya. Plus di sini bukan hanya kepada biaya sekolah, tapi mereka juga dapat uang, misal buat seragam, kemudian uang jajan itu kan. Artinya bahkan anak-anak KJP Plus ini juga mendapatkan fasilitas, dia bisa libur ke Taman Mini, ke Ancol, itu bagian daripada apa istilahnya, hadiah kita lah. Untuk apa? Untuk membuat dia semakin pintar. KJP ini sebetulnya ada persyaratannya loh Bang Ade. Ada pintarnya di belakang. Kartu Jakarta Pintar. Harusnya kriterianya orang-orang yang pintar kan. Tapi apakah kita mengambil pintar dari sudut poin? Saya bilang tidak. Kita juga lihat misalnya dia rajin sekolah, dia masuk sekolah dengan tertib segala, itu juga bagian dari sebuah kepintaran. Nah, artinya plus ini semakin banyak maknanya yang membuat anak-anak ini semakin semangat ya. Kemudian kita misalnya tingkatkan penerimanya. Dulu itu cuma berkisar 500.000. Sekarang ini 700.000, kira-kira 707.000 jumlah penerimanya itu Mbak Meggy. Artinya apa? Dulu 500.000, sekarang 700.000, ada peningkatan 200.000 anak. Ini kan artinya ada keinginan kita. Nah, sebetulnya kenapa ini kita tingkatkan? Ada historis di belakangnya. Jakarta ini kan lahir dari sebuah undang-undang baru. Undang-undang nomor 2 tahun 2024. Nah, di situ dinyatakan Jakarta menjadi kota perekonomian nasional dan kota global. Nah, saya ingin sekali mengupas sedikit tentang kota global nih, Meggy. Untuk menjadi satu kota global ada 5 syarat. Syarat utamanya adalah SDM. Nah, harus 30% SDM di Jakarta harus tinggi. Nah, kalau kita bicara SDM, tentu ruang lingkupnya adalah pendidikan. Baik dari pendidikan dasar, dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, itu basic. Kemudian nanti kamu pasti akan bertanya tentang KJM Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Ini juga kita tingkatkan. Dulu cuma 15.000, sekarang hampir 16.800 penerima mahasiswa. Nah, kemudian kita nggak bikin ini Bang Ade, kita nggak mau bikin ribet. Kalau dulu kan KJMU itu setiap tahun tuh verifikasi. Saya jujur duplikat sejak saya jadi anggota Komisi 10. Dulu itu anak-anak langsung 8 semester dibiayain kuliah. Sampai wisuda. Kalau dulu Jakarta nggak gitu, setiap tahun verifikasi. Makanya Pak Go bilang nggak mau ribet kita pendidikan. Udah, kita biayain mereka sampai 8 semester, bahkan sampai wisuda. Nah, jadi artinya kita sangat sadar sekali Jakarta ini harus dibangun dari sumber daya manusia yang unggul. Unggul itu bisa menjadi nominal nilai, tapi juga unggul juga menjadi akhlak. Nah, jadi artinya ini bagian-bagian yang memang kita susun pada waktu itu kita kampanye, dan realisasinya cukup lumayan sampai sekarang sudah hampir mungkin ya ratusan ribu siswa dari keluarga yang tidak mampu. Nah, tentu saja kalau yang namanya beasiswa harus mencakup kepada keluarga yang tidak mampu. Kalau keluarga mampu tidak mungkin kita berikan subsidi kan. Nah, jadi artinya seperti itulah. Program ini masih berjalan ya, tentu kita memerlukan juga teman-teman untuk mengevaluasi.
Nggak mungkin sebuah program itu sempurna. Pasti tidak akan ada apa namanya penyesuaian. Nah, jadi mungkin kira-kira seperti itulah yang sedang kita susun sekarang ini. Baik, Bang Dul, tadi Anda menyebut program ini bukan program baru ya. Jadi tadinya KJP, Ya. lalu sekarang ada plusnya. Plus. Jadi ada benefit-benefit tambahan. Betul. Apakah ini sudah sesuai dengan pertama waktu diluncurkan ini targetnya juga sudah sesuai dan juga tentunya penerima manfaatnya ini juga sudah tepat sasaran? Nah, tentu kalau disampaikan tepat sasaran pasti akan debatable. Karena ada sebagian juga, maaf ini, yang penerima ini ternyata disalahgunakan oleh orang tuanya. Banyak penerima ini judol. Ini kita harus evaluasi bahwa apakah ini efektif? Sebagian efektif, tapi juga ada yang terbukti memang terjadi penyelewengan. Cuman kan kita nggak bisa hukum begitu saja kan. Pasti harus kita cari alasannya kenapa seperti ini. Nah, jadi artinya tentu setiap data itu menjadi bagian yang kita evaluasi dalam perencanaan selanjutnya. Nah, seperti tadi misalnya, kenapa kita tingkatkan dari 500.000 menjadi 700.000? Sebetulnya ada hal yang menarik loh. Jakarta ini melakukan pemutihan ijazah. Jadi kamu bayangin Maggie, banyak anak-anak Jakarta tidak bisa melanjutkan sekolahnya lagi karena mereka nggak bisa menyetor ijazahnya ke sekolah. Itu hampir 6.600 loh yang kita sudah lakukan pemutihan ijazah. Nah, sehingga begitu kita berikan dia pemutihan ijazah, dia bisa melanjutkan sekolah lagi. Nah, ini menjadi komponen kenapa kita tingkatkan. Nah, juga ada dampak dari kemarin walaupun lama, tapi itu membuat juga sebagian masyarakat menjadi malas. Pandemi Covid itu meninggalkan efek yang cukup panjang. Banyak juga yang sudah berhenti sekolah. Tapi setelah kita tambahkan beasiswanya, itu membuat mereka kembali lagi belajar. Nah, itulah makanya kita bilang sama Pak Gub, nah ini kita harus memberikan plusnya nih. Plusnya apa tadi? Seragam kita belikan, uang transportasi, agar biaya keluarga jauh lebih ringan dan membuat anak-anak ingin kembali sekolah lagi. Tujuannya seperti itu sebetulnya. Jadi sebenarnya ini ada tambahan subsidi begitu ya. Kalau misalnya kita lihat ada perbaikan, ada peningkatan juga dari program sebelumnya. Baik, kita langsung saja ke Pak Ade, ini pengamat pendidikan. Pak Ade, Anda melihat perkembangan dari Kartu Jakarta Pintar hingga Kartu Jakarta Pintar Plus. Bagaimana evaluasi Anda? Ya, pertama ini ada Bang Dul, biasanya saya pakai asbabun nuzul. Asbabun nuzul dari KJP ini kan untuk membuka akses bagi warga negara khususnya di DKI yang masuk kelompok miskin lah ya atau prasejahtera supaya mereka bisa melanjutkan sekolah. Apalagi kalau kita lihat data dari berbagai penelitian termasuk Kementerian Pendidikan atau Semeru, sebagian besar atau 60% penyebab anak tidak melanjutkan sekolah bukan biaya SPP, tapi biaya pendukung pendidikan. Kalau dalam istilah biaya pendidikan yang dulu juga didorong Bang Rano di Komisi 10, biaya pendidikan kan ada 3 kan, ada biaya personal, ada biaya operasional, ada biaya investasi. Biaya investasi untuk gedung sekolah, operasional itu yang di cover sama BOS, yang personal yang banyak yang tidak tercover. KJP itu mengcover biaya itu, gitu yang menjadi penyebab anak-anak tidak bisa melanjutkan sekolah. Biaya apa? Ongkos, seragam, tas, buku, begitu. Itu kan cukup besar biayanya, termasuk transportasi. DKI sejak 2012 mengcover itu. Dan kalau lihat perkembangannya saya kira menarik karena ada peningkatan ya. Tadi Bang Rano sudah menjelaskan, mulai dari alokasi anggaran, lalu kemudian alokasi belanja gitu ya, yang biaya personal ini diperluas. Itu bukan cuma terkait dengan sekolah, tapi bisa juga ke museum gitu, transportasi, ya tempat-tempat yang edukatif hiburan, gitu ya. Lalu kemudian jumlah penerimanya pun diperluas, termasuk tata kelola yang saya lihat. Kalau dulu kan ya zaman kartu-kartuan ini kan muncul pada saat Pak Jokowi dan Pak Ahok ya, yang di Jakarta ini, zaman kartu-kartuan dan kemudian dibuat menjadi cashless saja nggak cukup karena kemudian banyak disalahgunakan, itu tadi ya digunakan judol, digunakan
bukan untuk kepentingan anak gitu ya, tapi digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain kan. Kalau ada duit kan ya, hawanya kan buat belanja-belanja yang lain, termasuk rokok gitu ya. Akhirnya kemudian di Jakarta dibuat sistem yang hanya memungkinkan belanjanya untuk kepentingan-kepentingan anak. Itu juga menarik. Dan di tahun 2024-2025 ini skala penerimanya diperluas. Gitu. Dan di 2016 itu dikaitkan dengan kartu yang mahasiswa. Itu. Jadi anak-anak Jakarta ini bukan cuma bisa melanjutkan sekolah pada tingkat SMA, tapi juga bisa melanjutkan kuliah. Dan saya kira ini patut diapresiasi. Paling tidak ini menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah untuk menyediakan layanan pendidikan atau menjalankan kewajiban konstitusionalnya lah ya, untuk menyediakan layanan pendidikan. Cuma catatan saya untuk sekelas Jakarta, bicaranya sekarang bukan cuma akses, bukan cuma membuka bagaimana anak-anak Jakarta ini bisa sekolah, tapi bicara soal kualitas, gitu ya. Bicara soal kualitas dalam artian apa? Bagaimana kemudian institusi pendidikan ini bisa menjalankan fungsi-fungsinya, bukan cuma ya anak-anaknya bisa belajar, tapi juga kualitas pendidikannya bisa jauh lebih bagus. Kalau bicara kualitas pendidikan, saya cuplik pendapatnya guru saya Pak Fuad Hasan, dia bilang ada 3 bicara soal kualitas pendidikan itu. Bicara soal pendidik, bicara soal peserta didik, soal tenaga pendidik, dan fasilitas pendidikan. Nah, 3-tiganya ini yang mesti diperkuat oleh DKI gitu ya. Jadi kalau buat saya mestinya di tahun 2024 sekarang nggak lagi bicara soal akses, bicaranya bagaimana mutunya sudah melampaui bukan cuma standar nasional gitu ya, tapi juga sudah standar internasional. Itu yang menjadi tantangan gitu yang saya address tadi ya, gurunya mesti dikuatkan gitu ya, peserta didiknya, proses belajar mengajarnya, fasilitasnya. Baik, ini aksesnya sudah dipermudah, yang penting adalah kualitasnya harus ditingkatkan ya Pak Jakarta Ade. harus bicara seperti itu sekarang. Baik, langsung saja ini Bang Dul, terkait dengan akses, seperti apa sebenarnya mekanisme penyaluran kartu Jakarta Pintar Plus ini? Ya sebetulnya udah by name by address ya, itu mereka sudah terdata gitu loh. Makanya sekarang ini dengan by name by address itu tidak terjadi lagi lah apa namanya tadi kan salah sasaran. Dulu pernah cashless, tapi begitu cashless nggak jalan. Sekarang kalau dengan kartu, anak-anak mesti bagaimana ngambil ke bank segala macam, itu juga menjadi kendala. Ini memang tentu kita harus mencari cara bagaimana, tapi jangan sampai yang namanya bantuan atau beasiswa atau apapun namanya ini, jangan ini mengurangi apa niat itu. Sampai begini, kita ini sebetulnya untuk 2026 itu pengurangan dana bagi hasil besar sekali. Tapi Pak Gub sudah bicara dengan kita. Pokoknya yang namanya pendidikan tidak boleh terpotong. Jadi tidak terdampak sama Tidak mau. Dinaikkan bahkan, untuk KJP naikkan. Bahkan kita naikin. Bahkan Pak Gub ingin apa? LPDP Jakarta. Itulah buat kami yang namanya SDM harus betul-betul kita perjuangkan. Tinggal sistemnya tentu harus kita cari. Bagaimana yang paling baik ini. Karena sekarang maaf ya, perkembangan teknologi ini kan membuat anak-anak ini juga bukan menjadi malas, tapi dia menjadi smart sebetulnya. Ini yang harus kita antisipasi, bagaimana caranya. Itu kan juga bagian daripada edukasi yang harus kita berikan. Nah jadi sekali lagi bayangin KJP sudah menjadi KJP Plus, KJMU, bahkan dulu KJMU yang namanya Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul itu cuma sampai S1. Pak Gub tidak mau, naikin S2 bahkan S3. Bahkan sekarang kita mau LPDP versi Jakarta. Anak-anak bisa kita kuliahin ke luar negeri. Nah, bahkan kita ingin mempunyai satu mungkin apa ya, bukan format tapi klaster. Misal begini, kita ingin mensekolahkan ya, kalau KJMU itu kan banyak S1 bidang-bidang umum deh. Tapi kalau ini kita ingin menciptakan anak-anak di Fakultas Kedokteran. Karena kita memerlukan tenaga-tenaga dokter. Nah, sementara kalau kita tahu sendiri kan, kuliah di kedokteran kan biayanya besar dan sangat lama. Tapi itu mau nggak mau kita harus lakukan. Mungkin setelah nanti kita biaya anak ini dia kuliah di kedokteran, dia akan menjadi ikatan dinas, dia akan menjadi dokter di rumah sakit kita. Apalagi sekarang Jakarta sedang mengembangkan juga yang namanya dunia kesehatan ini. Nah jadi artinya
sangat integrated yang namanya pendidikan ini. Memang dari mulai yang paling bawah sampai yang paling atas harus kita urus Jakarta. Nah jadi kalau yang lain-lain itu kan masalah teknologi, Jakarta untunglah tidak ya seperti wilayah yang lain. Internet bagus segala macam kan. Jadi ya tidak terlalu sulit lah. Yang sulit itu apa? Mendisiplinkan anak-anak itu. Itu yang paling sulit sebetulnya. Baik. Gitu. Bang Dul, tadi Anda juga menyebut ini porsi untuk mungkin anak-anak yang berpotensi menjadi tim medis ini akan lebih besar seperti itu. Apakah memang ada rumus-rumusnya untuk jurusan-jurusan tertentu anggarannya akan diperbanyak atau seperti apa, Bang Dul? Bukan diperbanyak, tapi pasti akan kita plotting. Maaf, misalnya gini, kita ini kan ada 6 wilayah. Jakarta ada 5, 1 kepulauan. Saya udah bilang, nggak bisa, anak Kepulauan Seribu juga harus mereka kuliah kedokteran. Tapi syaratnya kalau udah lulus mereka harus mengabdikan dirinya di Kepulauan Seribu. Karena pada waktu saya di Kepulauan Seribu, mereka bilang, Pak, nggak ada nih anak dari kita jadi kuliah di kedokteran. Saya bilang mau nggak mau dong, tapi kan biaya besar. Nah ini kan bagian harus kita dengar karena mereka juga punya hak. Nah jadi artinya nanti kita apa ya? Mungkin memang jujur tidak bisa terlalu banyak. Mungkin per wilayah, satu wilayah misalnya 4 mahasiswa. Tapi pasti akan ada ujinya kan. Pasti akan kita lihat apa namanya IPK-nya segala macam. Atau memang dia memang mau ambil kejurusan kedokteran atau tidak. Kedokteran juga banyak, ada yang dokter umum, ada yang dokter gigi, segala macam. Tapi yang pasti kan kita berharap kita bisa menciptakan spesialis-spesialis. Karena Jakarta memerlukan itu. Nah jadi artinya dunia pendidikan di Jakarta ini sangat bukan kepada edukasi semata ya. Tapi dia future-nya itu sangat menantang sekali. Karena itu kita harus siapkan. Jangan lagi kita bicara sekarang dunia AI kan. Ini menjadi dikotomi, AI perlu nggak? Tapi sekarang dunia sedang begitu. Nah kita harus memberikan pendidikan anak-anak SMK kita juga tentang dunia AI itu yang memang sekarang mereka hadapi. Misalnya seperti itu. Gitu. Baik, intinya ini mungkin Pemprov DKI Jakarta menyiapkan SDM yang diperlukan oleh Jakarta ataupun secara nasional. Betul, sekarang saya mau lari dari pertanyaan kamu. Gini, Meg, kami didatangi, misalnya dikunjungi, saya tidak bilang dari pemerintah Jepang. Tapi Jepang ini membutuhkan setiap tahun 750.000 pekerja. Memang ada 4 komponennya. Satu caregiver ini perawat. Orang tua ini. Kemudian hotel. Sebetulnya anak-anak ini ada. Tapi kendalanya apa? Bahasa. Kita nggak pernah menyiapkan anak-anak kita berbahasa lain kecuali Inggris. Inggris juga nggak terlalu amat kan. Makanya sudah perintahkan kepada dinas. Tahun depan harus dimasukkan bahasa Jepang, bahasa Korea. Korea tuh 400.000 membutuhkan tenaga kerja. Kemudian misalnya Saudi. Kemudian juga termasuk Inggris. Ini kan bagian dari kesempatan apa? Makanya saya selalu bilang kita melakukan job fair. Tapi kita nggak paham apa itu job fair. Job fair itu kan bahasa asing. Lapangan pekerjaan. Berarti lapangan pekerjaan itu bukan hanya di sini. Di luar juga punya kesempatan itu. Itu juga bagian dari edukasi. Nah jadi saya udah bilang, sejak awal pada waktu kita rekrutmen, anak-anak ini mau sekolah di SMK misalnya, atau kamu mau jadi apa? Oh kamu jadi ini? Oke. Suatu saat kamu akan kerja di Jepang, karena itu kamu harus ambil bahasa Jepang. Rata-rata paling cepat bahasa Jepang itu 6 bulan, itu juga basic. Nah kalau misalnya mereka dari awal, dari mulai dia kuliah masuk SMA atau SMK, dia sekolah 3 tahun aja. Kayak apa bahasanya? Kan luar biasa. Begitu dia lulus, tenaga sudah nunggu. Nah ujung dari pendidikan apa sih? Kan pengabdian bekerja. Nah ini yang sedang kita siapkan. Wah ini memerlukan waktu yang pemahaman yang sangat memang harus kita perlukan. Itu loh. Ini sudah dirancang ya Bang Dul. Dan dirancang untuk tahun 2026. Tahun 2026. Ya. Saya belum tanya ini waktunya, ini sudah disebutkan. Baik Bang Dul, ini sudah sangat ini ya pro dengan kamera dan juga data-data sepertinya. Baik, sudah banyak sekali data yang kita dapatkan dan selanjutnya kami juga ingin menanyakan ke Pak Ade terkait dengan tantangan di lapangan ya. Sebenarnya bagaimana penyaluran dan juga pemanfaatan KJP Plus ini, Pak Ade? Tadi sudah di-mention Bang Rano atau Bang Dul ya? Kalau bantuan-bantuan model begini nih masalahnya paling tidak 3. Satu, tidak tepat sasaran. Kedua, tidak tepat jumlah. Ketiga, tidak tepat penggunaan. Gitu ya. Tidak tepat sasaran saya kira
riset di beberapa lembaga, termasuk temuan BPK, termasuk temuan ICW ya. Temuan ICW saya lupa tahun awal-awal ya, 19% tidak tepat sasaran, gitu ya. Dan ini biasa kan, karena sasarannya kelompok miskin atau prasejahtera. Kelompok miskin kan ini biasanya bukan cuma bicara soal miskin materi, kadang juga miskin informasi, gitu ya. Dan mereka tidak punya akses informasi macam ini, yang pada akhirnya larinya ke ya mereka yang punya informasi itu. Nah ini saya kira yang aspek yang perlu dibenahi. Aspek yang kedua, tidak tepat penggunaan. Tidak tepat penggunaan saya kira sudah mulai diperbaiki dengan sistem tracking, lalu kemudian mengarahkan penggunaan dana KJP ini untuk kegiatan-kegiatan yang pendidikan. Gitu ya. Walaupun masih ada yang coba mensiasati, tapi sudah mulai diarahkan ke sana. Yang ketiga, tidak tepat jumlah. Tidak tepat jumlah sudah diatasi dengan transfer langsung. Gitu. Tidak transfer langsung. Cuma memang kalau belajar dari dulu Pak Rano jadi anggota Komisi 10 di Banten ya, Dapil Tangerang 3 ya Bang ya. Banten 3. Banten 3, bukan Tangerang 3. Walaupun mekanisme penyalurannya langsung ke peserta didik, tapi biasanya juga masih diminta di sekolah gitu ya. Nah, aspek tata kelola ini yang juga penting untuk diperbaiki. Tapi saya kira kalau Jakarta dengan informasi yang cepat, lalu kemudian orang bisa langsung lapor, ini juga makin sempit ruang-ruang ini. Artinya apa? Artinya memang juga harus dibuka ruang bagi publik untuk ikut memberikan pelaporan, gitu ya. Disediakan ruang-ruang seperti itu sehingga salah sasaran, salah jumlah, salah penggunaan ini bisa diminimalisir. Yang lain juga kalau kita bicara soal pendidikan, supaya KJP ini jauh lebih bermakna, yang saya katakan tadi sasarannya lebih banyak kepada kualitas, kita pakai model trisentranya Ki Hajar Dewantoro gitu ya. Kalau kita menurut Ki Hajar, trisentra pendidikan ini ada 3. Pertama ada keluarga gitu ya. Bagaimana keluarga dipastikan agar uang ini dipakai untuk kepentingan pendidikan. Dan tugasnya ditambah nih Pak Rano gitu ya. Keluarga ini bukan cuma memastikan soal penggunaan uang, tapi juga mendidik anak dari awal. Karena budi pekerti, karakter anak itu bisa dimulai dari keluarga. Yang kedua sekolah. Sekolah kalau kata Ki Hajar ya mesti mengamong peserta didik. Jadi bukan cuma memastikan agar mereka tidak minta uang terima kasih dan sebagainya seperti yang terjadi di kasus KIP atau KIP atau ini ya, Kartu Indonesia Pintar ya. Tapi dia juga harus didorong agar guru-gurunya menjadi among peserta didik. Yang ketiga, termasuk di dalamnya ini Pemprov ya. Pemprov memastikan datanya benar, datanya ada big data lah, supaya masalah di kita kan soal tidak tepat sasaran, soal data yang berubah-ubah, berbeda-beda, itu yang mesti diperbaiki supaya tepat sasaran. Yang ketiga masyarakat, bagaimana anak ini bisa berinteraksi di dunia nyata. Ini yang saya kira tugas pemerintah Provinsi Jakarta untuk mendorong itu. Jadi bukan cuma Bang Dul atau Pemprov menyediakan uang setelah itu selesai, enggak gitu ya. Mesti dikawal. Dikawal juga bukan bicara tata kelola saja, tapi bicara substansi gitu ya. Karena mesti ditambahkan kalau menurut Bang Dul, ujung dari pendidikan adalah anak-anak bisa siap kerja. Menurut saya sih bukan cuma itu gitu ya. Kalau sekali lagi merujuk ke Ki Hajar Dewantoro atau pakar-pakar pendidikan, salah satu tujuan pendidikan atau bahkan tujuan utama pendidikan ini kan pemanusiaan manusia, gitu ya, pemanusiaan manusia. Ini yang harus juga didorong oleh institusi pendidikan, dan ini penting diawali oleh teman-teman di Pemprov gitu ya. Baik, dan selain Kartu Jakarta Pintar Plus, kami juga akan melihat seperti apa mekanisme penyaluran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Special Interview. In association with Remaja laki-laki dan perempuan beresiko terkena anemia. Cegah anemia dengan makan protein hewani seperti telur, ikan, dan daging. Minum tablet tambah darah dan rajin olahraga ya. Yuk cegah anemia dari sekarang. Halo warga Jakarta, saya Rano Karno, Wakil Gubernur DKI Jakarta, mengajak kita semua untuk mewaspadai bahaya tuberkulosis atau TBC. Penyakit ini menular melalui udara saat seseorang yang terinfeksi
sedang batuk atau bersin loh. Selalu tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Cuci tangan dengan sabun dan pastikan ventilasi ruangan tetap baik. Kalau batuk lebih dari 2 minggu, segera periksa ke puskesmas terdekat. Bukan promo, bukan diskon. Ini benar-benar gratis. Khusus buat 15 golongan warga Jakarta. Yuk daftar kartu layanan gratis dan jalan-jalan gratis keliling Jakarta. Info lebih lanjut cek di klg.transjakarta.co.id dan Bank Jakarta. Masih bingung buang sampah ukuran besar di rumah kamu? Nggak perlu khawatir, kini Jakarta punya layanan bulky waste. Bisa diantar, bisa juga dijemput. Kamu pilih mana? Layanan ini gratis, tujuannya agar jenis sampah besar tidak berserakan dan mencemari lingkungan. Syarat dan ketentuannya bisa kunjungi link ini ya. In association with Terima kasih Anda masih bersama kami di special interview. Bang Dul, tadi kita sudah membahas banyak terkait dengan KJP Plus dan selanjutnya kita ingin melihat juga KJMU. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Ya, seperti apa perbedaannya ini? Ya kalau KJP tadi kan untuk pendidikan dasar ya, usia ya 6 sampai 21. Kalau KJMU ini memang lebih kepada mahasiswa kan. Tapi sebetulnya juga yang namanya bantuan sosial itu pasti kriterianya adalah anak-anak yang tidak mampu. Tapi punya kemampuan untuk melanjutkan sekolah. Nah itu tentu tolok ukur dari angka itu menjadi bagian utama. Karena di sini ada ujungnya lagi. KJMU itu kan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Unggulnya di mana? Pasti kalau mahasiswa tidak lepas daripada nilai. Nah itulah kriteria kita. Untuk mendapat ini juga nggak mudah sebetulnya. Mereka harus melalui beberapa bukan tes ya misalnya ya pasti mereka kan mengisi formulir terus kita punya kriteria ini anak ini bisa dapat nggak itu kan. Nah jadi artinya itu sebetulnya untuk meringankan satu untuk UKT atau SPP lah. Mungkin Maggie pernah dengar masalah UKT uang kuliah tunggal kan tiba-tiba melejit tinggi. Nah itu kayaknya aku masih di Komisi 10 deh. Itu cukup heboh ya. Tapi sebetulnya begitu saya pelajari tentang kenapa tiba-tiba UKT melejit tinggi. Saya juga cukup kaget loh. Hampir rata-rata mungkin universitas di Indonesia. Waktu itu kita undang beberapa rektor di Universitas Indonesia, di Komisi 10. Kenapa tiba-tiba UKT naik? Ternyata memang hampir rata-rata, hampir 15 tahun UKT itu nggak pernah naik loh. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kalau uang kuliah tunggal dari sebuah universitas selama sekian tahun nggak naik. Fasilitas apa yang bisa ditambah? Pantas saja kita lihat yang namanya laboratorium kita tua-tua semua. Gimana mau bisa meningkatkan itu teknologi mau diangkatkan? Ya kalau yang namanya sekolah swasta mungkin dia bisa memberikan itu. Tapi kalau negeri kan nggak juga bisa. Cuman yang namanya dunia pendidikan, nah itulah makanya kita bukan melakukan terobosan tapi menyediakan yang namanya kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Untuk apa? Agar mahasiswa Jakarta yang mempunyai nilai tapi punya kriteria memang tidak mampu, itu kita bisa kuliahin untuk dia bisa melanjutkan sekolahnya. Nah jadi artinya ini bagian juga daripada janji politik sebetulnya pada waktu kami kampanye bahwa sekali lagi kita melihat dunia pendidikan sangat penting untuk membangun segala macam. Kita nggak akan pernah mendapatkan sumber daya manusia kalau dunia pendidikan kita juga tidak kita tingkatkan. Nah jadi juga termasuk bukan hanya infrastruktur pendidikan di Jakarta juga kita tingkatkan. Nah jadi misalnya seperti fasilitas sekolah segala macam, lab, bahasa, komputer segala macam itu kita tingkatkan ininya. Nah jadi ini kan semuanya tujuannya untuk satu memperluas peluang kerja nanti dan akhirnya juga bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka masing-masing. Itu sebetulnya. Baik.
Baik, Bang Dul, tadi di segmen pertama saya sudah catat tadi Anda menyebut ada peningkatan ya untuk KJMU ini dari 15.000 saat ini sudah di angka 16.000 lebih. Saat ini di angka 18.000 Ya, lebih. kira-kira sekitar itu. Baik, dan bagaimana proses seleksi ataupun verifikasi penerima KJMU ini? Ya tentu melalui istilahnya apa namanya diverifikasi administrasi berdasarkan syarat umum. Tentu nggak mungkin yang namanya orang dapat bantuan terus nggak ada persyaratan, nggak mungkin kan. Tapi yang pasti satu, maaf, harus warga Jakarta. Ini kadang-kadang bikin cemburut. Bang, saya tinggal di Depok nih bang, saya tinggal di Bogor, kok kita nggak bisa, udah aturannya memang harus KTP Jakarta gitu kan. Nah jadi itu sih kemudian apa namanya, tentu melalui persyaratan yang nggak mungkin tidak. Yang pasti yang paling berat itu ya tadi bilang statusnya harus KTP-nya DKI. Kemudian juga dia harus aktif sebagai mahasiswa serta ketentuan lain diatur ya, ada pergubnya sih nomor 101 tahun 2021 ya, tentang mekanisme tersebut masuk dalam semua bagaimana penetapan terima tepat sasaran, kemudian kemampuan keuangan daerah dari program itu. Nah itulah kenapa tiba-tiba misalnya dari 16.000 kemudian kita tingkatkan menjadi 18.000 karena waktu itu kemampuan APBD DKI untuk melakukan itu bisa gitu. Nah itulah membuat kita melihat kembali lagi Pak Gub, Mas Pram ini bilang ya mungkin dia terinspirasi dengan anak sekolahan. Dia bilang bang sekolah emang penting bang. Oh iya saya bilang mas, yuk apa yang bisa kita ini? Ya udah, dia tingkatkan jumlah peserta jadi KJMU-nya tuh. Cuman itu tadi kalau yang tidak KTP DKI ya kita nggak bisa memberikan beasiswa gitu loh. Baik, ini sudah digarisbawahi ya, harus warga Jakarta, KTP Jakarta, dan tentunya ini juga muncul pertanyaan selanjutnya untuk Pak Ade, apakah program KJP Plus dan juga KJMU ini juga patut dicontoh oleh daerah-daerah lainnya? Sebelum itu saya ingin sedikit menanggapi soal KJMU karena dulu di Banten beberapa kali berinteraksi dengan Pak Rano dan timnya ya. Kebetulan saya kalau Bang Ade ini dari mulai Banten kita membangun pendidikan Banten, pendidikan di Banten ya waktu itu. Iya, kalau kita mempercayai bahwa pendidikan sebagai alat mobilitas vertikal, KJMU ini game changer lah ya. Ini kelanjutan dari integrasi KJP ke KJMU. Ya. Ini jadi jalan bagi kelompok miskin atau prasejahtera untuk mengubah diri ya, Bang, gitu ya. Pindahlah dari miskin ke sejahtera. Kalau Pak Gub gitu selalu ya. bilang yang tidak beruntung. Ya, yang tidak beruntung ya. Jadi bisa jadi alat untuk mobilitas vertikal dan ini sangat penting, gitu ya, sangat bagus dan kalau bisa dikaitkan dengan pertanyaan kedua, ya ini mestinya dicontoh bagi daerah-daerah yang lain, gitu ya. Pertanyaan saya sih sebenarnya bisa dicontoh ya pasti bisa dicontoh. Pertanyaan mendasarnya apakah daerah-daerah lain mau mencontoh? APBD-nya sanggup itu juga. Gitu. Atau kalau mau mencontoh ya ada kekuatan dari sisi finansial enggak? Karena ini mohon maaf, kritik secara umum biasanya pendidikan hanya dijadikan sebagai alat politik, gitu ya, alat politik. Kalau janji-janji kampanye iya, gitu ya. Tapi kemudian realisasinya kalau kita cek dulu kami banyak cek APBD di daerah, anggaran pendidikan biasanya ya walaupun amanat konstitusi 20%, tapi nggak pernah. Tapi enggak gitu ya. Kalau mau dicontoh gampang saja sebenarnya, karena Jakarta memang bisa dijadikan sebagai blueprint gitu ya. Model KJP ini sebenarnya bukan cuma Jakarta yang lakukan. Beberapa daerah juga lakukan. Cuma yang dilakukan di banyak daerah sangat sporadis gitu. Jakarta bukan karena di sampingnya Pak Rano Karno gitu ya, lebih terstruktur, sistematis dan masif ya. Kalau mau pakai bahasa pemilu gitu. Dan ini bisa dikopi oleh pemerintah daerah yang lain. Cuma pertanyaan dasarnya itu, apakah ada kemauan? Kalau ada kemauan, apakah ada kemampuan untuk itu? Jadi ya kalau ditanya bisa contoh sangat bisa, gitu ya. Tapi daerah-daerah mesti menyelesaikan itu. Kenapa saya katakan tadi? Karena prototipe yang disediakan oleh Jakarta ini sudah terlihat dengan jelas begitu.
yang bisa didukung oleh Jakarta bukan cuma biaya operasional sekolah, tapi juga biaya personal yang saya katakan tadi, biaya investasi juga didukung, lalu kemudian hitung-hitungannya juga sudah clear, termasuk tata kelola. Gitu. Karena di banyak daerah kalau bicara uang, soal tata kelola biasanya acak-acakan, Mbak. Gitu ya. Soal tata kelola ini, soal yang tidak kita bahas di awal tadi, soal ketepatan jumlah, ketepatan sasaran, itu biasanya udah kacau balau itu. Tapi ya sekali lagi Jakarta bisa jadikan sebagai contoh, bisa di copy paste lah. Tapi bisa sebetulnya semua daerah melakukan hal yang sama, Maggie. Setiap daerah ada KJP, ada KJMU, cuman barangkali jumlahnya nggak sebesar Jakarta. Kemudian besarannya juga nggak sebesar Jakarta. Ya saya pernah di Banten dulu, mungkin kita memberikan beasiswa 1 tahun mungkin 5.000 anak. Karena kemampuan APBD cuma segitu. Kemudian kayak apa namanya di mahasiswa kita cuma bisa memberikan mungkin pada 1.000. Karena memang masalahnya kepada kekuatan fiskal daerah masing-masing kan. Cuman kalau Jakarta kebetulan silpanya saja 5 triliun. Jadi kalau silpa 5 triliun Pak Gub bilang bukan berarti kita ngebuang cuma-cuma. Wah kalau kita punya sisa anggaran seperti ini, kita harus gedein buat dunia pendidikan dan kesehatan. Sebetulnya namanya di pemerintahan itu cuma dibagi menjadi 2 tugasnya. Ya satu adalah urusan wajib, satu urusan pilihan. Wajib apa? Pendidikan, kesehatan, infrastruktur itu wajib. Tapi yang lain pertanian, perkebunan itu pilihan. Nah Jakarta kan nggak punya hutan. Buat apa kita misalnya punya dinas kehutanan, kan lucu. Jadi kita bikin dinas pertamanan, misalnya seperti itulah. Jadi artinya hampir semua pemerintah daerah punya program beasiswa, cuman besarannya seperti apa. Dan tata kelola, Bang. Iya, tata kelolanya juga. Itulah kira-kira. Baik, Bang Dul, apakah ada sosok yang sangat berhasil setelah mereka menerima bantuan KJMU ini dan juga berhasil merintis sesuatu? Waduh, kalau dikatakan berhasil, saya selalu berkunjung kepada acara wisuda. Ya, saya nggak harus sebutkan lah ya. Kebetulan ini memang kalau di sini saya belum sempat datang ke wisuda. Tapi waktu kemarin, saya waktu masih menjadi anggota DPR, kan saya mendapatkan KIP, Kartu Indonesia Pintar kan. Itu kebetulan memang kepada mahasiswa yang ada di dapil saya. Ya. Kemarin semuanya wisuda. Ya. Wah luar biasa ya. Satu universitas minimal 100-200 orang mendapat kartu beasiswa melalui kami ya, melalui aspirasi kami. Ya mereka semua berhasil lulus sebagai mahasiswa. Dan mereka mengucapkan terima kasih. Dan anggota keluarga pertama yang kuliah, Bang. Yang KIP, termasuk saya kira KJMU kan, anggota keluarga pertama yang kuliah ya lewat program ini. Ya, itu yang saya katakan tadi, game changernya di situ. Gitu. Kalau ditanya keberhasilan ya contohnya, banyak ya? Banyak, cuman ya nanti kalau Mega mau cari ya carinya di beberapa universitas. Tapi di saat saya berkunjung ya saya menjadi guest speaker, kemudian saya memberikan semacam sambutan itu kan. Itu bagian dari keberhasilannya. Bukan karena saya, tapi anak-anak ini menggunakan, saya cuma bilang, jangan sampai kalian lulus lama. Soalnya yang namanya beasiswa ini kan punya jarak waktu kan, cuma 8 semester. Kalau nggak kuliah, nggak lulus, berarti biaya sendiri. Jadi mereka rata-rata tepat waktu semua lulusnya. Waktu ya. Ini menghemat anggaran gitu ya Bang Dul. Baik, tadi kita sudah membahas terkait dengan Kartu Jakarta Pintar Plus dan juga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dan selanjutnya ini juga akan menjadi sorotan publik adalah pemutihan ijazah. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Special Interview. In association with Bukan promo, bukan diskon. Ini benar-benar gratis, khusus buat 15 golongan warga Jakarta. Yuk daftar kartu layanan gratis dan jalan-jalan gratis keliling Jakarta. Info lebih lanjut, cek di klg.transjakarta.co.id dan Bank Jakarta. Jakarta adalah kota yang cepat. Warganya setiap hari juga bekerja keras. Mereka juga seringkali menghadapi berbagai macam tekanan. Kebanyakan orang yang pertama kali mengakses layanan Jaker merasa lega. Mereka juga merasa terbantu dan merasa akhirnya ada ruang aman di mana mereka bisa bercerita. Layanan Jaker bisa diakses melalui hotline 24 jam 0800 1500 119 atau melalui aplikasi Jaki. Layanan ini gratis karena kesehatan jiwa adalah hak semua orang.
Remaja laki-laki dan perempuan beresiko terkena anemia. Cegah anemia dengan makan protein hewani seperti telur, ikan, dan daging. Minum tablet tambah darah dan rajin olahraga ya. Yuk cegah anemia dari sekarang. In association with Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Special Interview, dan segmen ini kami akan membahas yang menjadi sorotan publik adalah pemutihan ijazah. Bang Dul, seperti apa landasan dan juga latar belakang terkait dengan kebijakan pemutihan ijazah ini? Saya harus katakan jujur, ini sebetulnya crash program ya. Ini tidak masuk dalam kampanye kita. Pada waktu kita udah masuk di sini, kita mendapatkan data. Banyak anak-anak kita yang tidak bisa menembus ijazahnya. Kaget Pak Gub. Wow, kok bisa begini terjadi? Walaupun memang ini boleh dikatakan lebih banyak terjadi di sekolah-sekolah swasta, ya kan. Nah, karena itulah kita bekerja sama dengan Basnas, dengan basis untuk kita meluncurkan satu program yang kita bilang program pemutihan ijazah lah. Nah, tercatat hampir 6.600 orang. Sekarang ini mungkin sudah hampir setengahnya sudah dilakukan apa bahasanya diambil atau ditebus lah. Bahasanya supaya gampang kita ditebus ijazahnya di inilah. Pertama kali mungkin 1.700 anak di depan sana, mereka bangga, bahagia, nangis bisa terima ijazah. Dan ijazah itu bukan cuma setahun 2 tahun loh, Maggie. Bahkan ada yang tidak menebus 10 tahun ijazahnya. Nah, bagaimana dia bisa melanjutkan sekolah lagi kalau ijazah nggak punya kan? Nah, itulah akhirnya Pak Gub memutuskan udah kita lakukan pemutihan ijazah. Ya, kita bekerja sama dengan Basnas basis DKI. Kita luncurkan pemutihan ijazah untuk menebus ijazah siswa dari kembali lagi keluarga yang tidak mampu. Nah, program ini sebetulnya memastikan bahwa semua lulusan punya hak atas ijazahnya tanpa beban biaya. Mereka nggak keluar biaya apa-apa. Kita yang cover semua. Nah, kemudian ini yang dapat melanjutkan mereka ke pendidikan selanjutnya, dan insya Allah mereka sudah juga bisa bekerja kan. Ya bayangin kadang-kadang mereka mau kerjakan pasti ditanya ijazah. Ijazah itu bukan berarti mereka nggak lulus. Mereka lulus cuma untuk menebusnya waktu itu. Ya mungkin keluarga sedang nggak punya uang kali orang tuanya. Itu yang membuat mereka ada yang bekerja tapi tidak di bidangnya karena nggak punya ijazah. Nah sekarang dengan dia punya ijazah SMA misalnya kan dia bisa bangga. Kamu lulusan apa? SMA. Ini buktinya. Itu ya sebetulnya jujur kan menambah ya bahasa gaji akan beda kan SMP. Nah tapi kemudian Pak Gub juga kita juga melakukan kebijakan lain, Maggie. Mungkin lari dari pertanyaan kamu. Misalnya begini. Kita ini ada yang namanya PJLP, tenaga pekerja, tapi ada yang namanya grup PPSU, ini pasukan orange. Jadi kalau kamu ngelihat di jalan di Jakarta ada teman-teman pakai orange, nyapu jalan, bersihin mesin itu Pak. Dulu untuk menjadi itu minimal SMP ijazahnya. Nah Pak Gub mempunyai kebijakan untuk PPSU nggak perlu ijazah. Kalau dia bisa baca tulis cukup. Jadi dia bisa bekerja. Nah sekarang hampir PPSU kita persentasenya tidak punya ijazah atau bahkan cuma lulus SD kita terima. Karena yang namanya PPSU itu Kang Ade, punten bukan merendahkan. PPSU kan cuma jaga kebersihan, nyapu taman, kemudian ya bersihin got, buat apa? Kriteria ijazah itu yang membuat kebijakan Pak Gub gitu. Itu bagian dari kebijakan juga. Nah jadi artinya memang kita sadar di Jakarta ini ada juga jumlah masyarakat kita yang tidak sanggup melunasi utangnya mungkin waktu itu sehingga dia tidak bisa mendapat ijazahnya. Itulah kita lakukan pemutihan. Kalau misalnya kita lihat tadi warga Jakarta ada 6.600 yang mendaftar. Ya. Ini yang mendaftar ya. Masih banyak mungkin yang Pasti, belum pasti. mendaftarkan Betul. diri untuk pemutihan ijazah ini. Kalau secara nasional, Pak Ade, sebenarnya berapa orang yang ijazahnya ini perlu diputihkan? Kalau kita, ini kan di sekolah swasta ya. Kalau kita bicara soal persekolahan kita, sekolah swasta ini kan ada 2 jenis. Satu sekolah swasta yang kualitasnya di atas negeri, satu sekolah swasta yang kualitas di bawah negeri. Gitu. Saya salah satunya. Kalau kami di Banten biasanya waktu pagi itu sekolah dasar, waktu siang ke sore itu madrasah.
Di madrasah biasanya tidak dianggap sebagai prioritas terkait dengan pembiayaan. Kadang-kadang ya bayarnya asal ya, dan kemudian ya pada akhirnya ya madrasah atau sekolah swasta yang di bawah tadi ya istilah kami itu laya mutu layah ya gitu ya. Bukan kurang bermutu karena kurang biaya, tapi ya hidup segan mati tak mau. Yang memang hidup dan beroperasi mereka tergantung pada partisipasi masyarakat. Itu partisipasi masyarakat. Beberapa biaya yang harus dibayarkan oleh warga kepada sekolah gitu ya, sekolah maupun madrasah itu yang menjadi biaya operasional mereka, bayar guru, bayar operasional begitu. Dan untuk sekolah-sekolah swasta yang di bawah ini yang ya jadi catatan gitu ya. Apalagi kalau kemudian dibawa ke konteks Jakarta, sekolah swasta di Jakarta itu jauh lebih banyak ya kalau tidak salah dibanding sekolah negeri gitu, dibanding sekolah negeri. Jadi mereka juga punya kontribusi besar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jakarta, dan sayangnya kadang yang di bawah ini yang bergantung pada biaya operasional dari orang tua murid ini yang ya ngap-ngapan lah kalau pakai bahasa ini. Atau apalagi yang menahan ijazah begitu yang bersekolah di situ juga kelompok-kelompok yang kurang beruntung. Dan ini makanya penting pemerintah provinsi untuk ikut membantu. Ini yang dibantu kan pada akhirnya dua. Pertama, peserta didiknya, hak identitas pendidikan mereka bisa dipulihkan dengan bantuan ini. Yang kedua, sekolahnya mereka bisa membayar biaya operasional dan lain sebagainya. Tapi saya kira dalam jangka menengah atau jangka panjang juga perlu dipikirkan substansi atau sumber masalahnya ada di mana ini. Urusan administrasi ini ada di mana. Menurut saya itu yang mesti diselesaikan selain tadi penebusan ijazah, karena ini hak dasar, orang nggak akan bisa melanjutkan sekolah, kuliah. Jadi program KJP atau program KJMO nggak akan jalan kalau anak-anak tidak punya ijazah untuk jadi dasar mereka daftar kuliah gitu ya, atau mau bekerja. Jadi ini hak dasar yang memang harus diselesaikan. Tapi dalam jangka menengah jangka panjang problem dasarnya harus diselesaikan, dan ya ini tugas dari Pemprov lagi lah untuk menyelesaikan itu. Baik Bang Dul, ini langsung saja dijabarkan seperti apa langkah-langkah untuk mendaftarkan diri untuk menebus ijazah mereka. Dokumen apa saja yang perlu disampaikan ya, artinya gini, setiap teman-teman adik-adik anak-anakku sekalian yang punya masalah ini, satu, bikin surat permohonan istilahnya kepada kepala suku dinas pendidikan. Ya, arti gini, kalau di tiap wilayah itu kan bukan kepala dinas, namanya suku dinas, yang disebut kalau di sana disebut Sudin. Nah, jadi harus bikin surat permohonan kepada kepala suku dinas pendidikan, itu satu. Kedua, fotokopi dari orang tua atau wali, ya itu harus. Kemudian fotokopi kakak. Nah, ini yang paling penting, surat keterangan tunggakan dari sekolah harus punya nih. Jangan nanti istilahnya kalau nggak punya ini, kita nggak akan ini. Mungkin bisa aja udah kita kasih, nggak tahunya dia bohong, mungkin saja kan. Nah, kemudian harus melampirkan SKTM dari PTSP kelurahan. Jadi memang harus mencari informasi, datang ke kelurahan gitu kan, bagaimana cara dapatnya. Kemudian yang pasti harus melampirkan surat keterangan dari kepala sekolah. Nah, yakinlah bahwa setiap sekolah pasti akan membantu. Karena maaf, sekolah juga punya kepentingan kalau ijazahnya diambil. Buat mereka juga resiko nyimpen ijazah. Kalau satu saat hilang, kena banjir segala macam, malah lebih repot kan. Jadi artinya, jadi satu, bikin surat permohonan untuk suku dinas, kemudian lampirkan fotokopi orang tua atau wali, kemudian fotokopi kakak, surat keterangan tunggakan dari sekolah, melampirkan SKTM, kemudian nah bagi penerima KJP Plus juga harus melampirkan surat keterangan dari kepala sekolah bahwa dana SPP KJP Plus sudah didebet oleh sekolah. Jadi memang harus cari keterangan. Kalau nggak cari keterangan kita diam aja, itu yang membuat anak-anak nggak bisa menebus ijazahnya gitu. Baik, jadi ini dokumennya juga harus lengkap. Harus lengkap. Memitigasi penyalahgunaan. Betul, penyalahgunaan. Dana dari Dan juga kita kan harus melaporkan pertanggungjawaban kan. Lihat ujung-ujung kan kita yang namanya BPK juga memeriksa kan. Betul anggaran keluar, siapa ya maaf ya barangkali kalau kamu lihat masyarakat dapat uang yang dari kantor pos kan difoto. Itu kan juga bagian dari bukti kan gitu. Bansos misalnya gitu. Baik Pak Wagub, apa pesan dari Pak Wagub untuk masyarakat agar memanfaatkan program pemutihan ijazah ini dengan baik? Ya, manfaatkan segera.
Artinya begini, tadi kan dikatakan, tentu setiap tahun kita punya plafon. Tahun ini 6.600, baru ini 3.000-an. Berarti masih ada di plafon itu. Bukan berarti tahun depan hilang, tidak, tetap ada gitu. Tapi artinya memang karena ini mungkin program baru ya Mbak Meggy. Jadi memang masyarakat Jakarta juga belum terlalu tahu gitu kan. Nah jadi ya dengan acara ini semakin tahu kalau memang anak-anak kita ada yang masalah dengan ijazahnya, segera saja membuat surat kepada Sudin Pendidikan supaya bisa diproses. Baik Pak Ade, harapan Anda terkait dengan kebijakan pemulihan ijazah ini seperti apa? Ya dimanfaatkan oleh publik. Ini sebenarnya yang dilakukan oleh Pemprov Jakarta bagian dari upaya komitmen pendidikan lah ya, salah satunya, termasuk ya publik memanfaatkan kebijakan ini untuk terutama ya mereka yang ijazahnya ditahan gitu ya, untuk kepentingan tadi kalau mau bekerja atau mau melanjutkan pendidikan gitu, dan ya mendatangi tempat-tempat yang tadi sudah di-mention oleh Pak Gubernur gitu ya. Tapi ya buat saya sih ya ini bagian dari upaya membangun trust publik ya dari Pemprov Jakarta gitu ya. Publik percaya bahwa pemerintah punya komitmen yang cukup kuat gitu ya bagi masyarakat agar hak-hak mereka, terutama hak di pendidikan, dalam konteks ini ada identitas pendidikan dipenuhi. Baik, dan kami masih akan melanjutkan terkait dengan pendidikan inklusif, seperti apa harapan ke depannya. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Special Interview. In association with Saat kota terlelap, kehidupan lain baru dimulai. Satwa nokturnal, rahasia Ragunan yang kini bisa kita lihat. Eksplorasi edukatif, pengalaman yang magis. Nikmati sensasi berpetualang yang berbeda. Night at Ragunan Zoo. Remaja laki-laki dan perempuan beresiko terkena anemia. Cegah anemia dengan makan protein hewani seperti telur, ikan, dan daging. Minum tablet tambah darah dan rajin olahraga ya. Yuk cegah anemia dari sekarang. in association with Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Special Interview. Bang Dul, mungkin terakhir closing statement-nya dan juga harapan dari Wakil Gubernur untuk Pendidikan Jakarta yang lebih baik ke depannya. Meggy itu kan manggil saya Bang Dul kan, tapi dia nggak manggil saya Rano Karno kan. Karena kamu tahu saya sidul anak sekolahan. Betapa penting bagi saya pendidikan. Saya sendiri lahir dari keluarga yang tidak mampu. Untuk sekolah itu juga nggak mudah. Makanya kenapa di sidul saya ada oplet. Karena dulu saya nggak bisa naik oplet. Nah tapi artinya saya dulu belajar itu banyak dari membaca. Saya pinter atau saya menjadi wakil gubernur karena saya rajin membaca. Itulah dunia saya. Sehingga saya bisa mengimajinasikan bagaimana sebuah bacaan bisa berkreat. Nah ini adalah bagian dari pendidikan gitu kan. Nah jadi artinya pendidikan itu kan investasi jangka panjang ya. Apalagi Jakarta. Jakarta membutuhkan itu. Problematik kita sudah sangat tinggi sekali. Mengubah
problematik itu adalah dunia pendidikan. Sekarang kita bicara, rob terjadi misalnya di pantai utara. Pasti anak-anak berpikir bagaimana caranya untuk mengendalikan ini. Biarkan saja mereka berimajinasi. Makanya saya selalu mengatakan kenapa film saya atau sinetron saya berjudul Sinetron Anak Sekolahan. Karena saya beranggapan yang namanya sekolah bukan hanya di sekolah. Sekarang ini saya sedang belajar sama kamu. Kamu bertanya, saya menjawab. Itu kan pelajaran. Nah, artinya sudah saatnya anak-anak kita harus berani bicara. Jangan cuman kita terjadi misal sesuatu kemudian kita umpeti. Nggak boleh lagi. Harus kita bicara apa adanya. Jadi artinya bagi saya pendidikan adalah investasi panjang dan ini sangat membekas. Apapun baik dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan universitas, bahkan yang namanya Pagup ingin LPDP ke luar negeri. Makanya saya bilang benar nih Mas, biaya besar nggak apa-apa Bang. Yang penting kita bisa melahirkan seseorang. Punya kebanggaan kita kalau bisa mengantarkan atau melahirkan seperti Muhammad Husni Tamrin lagi. Beliau seorang pemikir bagaimana coba sehingga dia bisa begitu luar biasa bagi Jakarta. Nah jadi artinya terutama untuk anak-anak sekalian ayo manfaatkan waktu ini. Belajar sangat penting dan kalian bisa belajar di mana saja. Walaupun lembaga pendidikan adalah tempat yang memang kita sepakati. Tapi juga yang namanya lembaga pendidikan kalau nggak punya bobot budi pekerti juga berat. Jadi sekali lagi pendidikan itu investasi jangka panjang. Baik Pak Wagub, mungkin terakhir ya. Ya. Seperti apa target Anda untuk generasi muda Jakarta? Ya tentu kalau dikatakan target kami ini kan bekerja juga berdasarkan periode. Ya kan kita sementara pendidikan itu kan nggak bisa selesai dalam periode yang pendek. Nah mudah-mudahan jangan sampai nanti setiap pemerintah berganti, setiap periode berganti, kebijakan berganti. Sekarang kita misal KIP, KJMU, nanti mungkin gubernur baru menghilangkan ini. Ini yang menjadi sayang. Makanya saya selalu, Pak Gub selalu bilang, kita akan melanjutkan program gubernur-gubernur yang sudah dilakukan. Kita yakin semua program itu baik, cuman kita evaluasi saja. Nah, makanya tadi saya awali KJP, KJMU itu bukan program baru. Program lama yang dilakukan oleh para gubernur, kita lanjutkan, kita tambahin plus. Populasinya kita tambah dulu mungkin cuma 500.000, sekarang 707.000. KJMU dulu 500.000, sekarang 18.000. Itu adalah satu usaha untuk kita melihat potensi Jakarta yang besar. Nah, kemudian juga pemutihan ijazah itu juga bagian dari kreativitas kita untuk bisa memberikan kesempatan anak-anak kita ini untuk mengejar keberuntungannya. Itu aja sebetulnya. Baik, Pak Ade, mungkin dari Anda juga ada harapan untuk SDM Jakarta ini supaya bisa bersaing di tingkat internasional? Iya, prasyaratnya sudah ada. Pertama, komitmen pimpinan sudah ada, gitu ya. Dan itu bisa dilihat dari berbagai kebijakan, termasuk yang prasyarat kedua soal anggaran. Modalnya juga sudah ada. Gitu. Jadi ini dua hal penting yang kemudian harus didukung dengan apa? Tata kelolanya mesti perkuat. Modal yang besar tidak akan punya arti apa-apa kalau kemudian banyak diselewengkan. Gitu ya. Jadi tata kelolanya mesti diperkuat. Lalu yang ketiga, yang keempat harus dibangun ekosistem pendidikan yang bagus. Gitu ya. Mulai dibangun itu. Yang saya katakan sekali lagi, Jakarta sudah nggak bicara lagi soal akses, Jakarta sudah harus bicara soal kualitas. Termasuk tadi dimention Pak Rano, literasi digital. Gitu ya. Kalau itu semua dijalankan, bicara soal SDM Jakarta bukan cuma bicara nasional tapi juga global, itu bisa terwujud. Dan ini juga bisa dilihat lah resep-resep negara-negara yang lain yang maju di situ kan, gitu ya. Di situ dimulai dari pendidikan dimulai dari komitmen pemimpin-pemimpinnya gitu ya. Mudah-mudahan Pak Rano dan teman-teman bisa istiqomah, benar-benar istiqomah untuk bangun ini, karena ini kewajiban Pak Rano ya sebagai pimpinan di Jakarta untuk melayani warga Jakarta, dan salah satu hal penting hak dasar warga di Jakarta adalah hak dasar di pendidikan. Kalau bicara soal komitmen Indonesia emas, pendidikan kuncinya di mana-mana gitu ya. Dimention lah banyak negara yang maju sekarang dimulai dari pendidikan. Gitu. Yang ditanya di pendidikan dulu, dan saya kira kami cukup senang Jakarta memprioritaskan itu, dan ya tidak heran karena salah satu backgroundnya Pak Rano ya anggota Komisi 10 DPR di Komisi Pendidikan gitu ya. Itu. Baik, semoga ini semua program yang diluncurkan dan dipromosikan oleh Pemprov DKI Jakarta ini juga bisa terus mendorong dan juga meningkatkan SDM Jakarta supaya bisa bersaing di
skala internasional. Amin. Terima kasih Terima Bang kasih. Dul dan juga Pak Ade sudah bergabung Terima kasih, bersama Mbak kami di CNN Indonesia Special Interview. Demikian CNN Indonesia Special Interview, saya Maggie Kalista. Terima kasih, sampai jumpa. In association with